efisiensi itu nggak ada kata lain efisiensi. COVID itu kita pernah 7%, di mana negara lain itu minus, kan? Iya. Tapi kan namanya teknologi, yang baik naik, yang jahat juga naik pasti kan. Ya memang harus dulu-duluan gitu loh, harus dulu-duluan. Nah, Selamat datang di Siasat Channel. Kali ini kita bertandang, pertama kali kita tandang. Hari ini bersama Kang Galih Dimuntur Kartasasmita, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, Komisi 11, Kang ya? siap. Sekaligus Ketua Pengurus Besar Padel Indonesia. Betul. Dan manajer Timnas Wanita, Betul. Timnas Sepak Bola Wanita. Betul. Terima kasih sekali, Kang, sudah menyediakan waktunya. Kita yang terima kasih udah bertandang pertama kalinya. Kita namain program dengan dengan Akang ini di ruang siasat, Kang, namanya. Gitu kira-kira. Kita langsung aja, Kang ya, biar kemudian enak. Ya. Boleh, mantap. Kita sama-sama tahu, Kang, efisiensi hari ini. Dan saya kira Komisi 11 sungguh, mitra Komisi 11 mungkin banyak yang kemudian bertanya dan lain sebagainya. Kita akan tarik ke ekonomi global misalnya, kan. Ini kan penuh tantangan, penuh di kondisi global yang penuh dengan tantangan ini, Indonesia melakukan efisiensi anggaran. Menurut Akang sendiri gimana kira-kira? Oke, sebenarnya tadi bahasanya mitra banyak pertanyaan. Enggak juga sih. Enggak juga. Kan ini bahasanya langsung instruksi presiden. Ya, jadi karena ini instruksi presiden ya harus dikerjakan. Dan ini bukan pengurangan budget loh, bukan. Bukan ya? Ini efisiensi. Jadi pemerintah melihat bahwa pembantu-pembantunya presiden semua ini, termasuk semua menteri dan yang lainnya, memang bisa melaksanakan ini. Karena judulnya adalah efisiensi. Nah, kalau kita hubungkan dengan keadaan global, ini sangat menarik. Memang karena sejak kita nggak mau jauh-jauh narik 15 tahun, 10 tahun terakhir ya. Kita tarik 5 tahun terakhir aja ya, sejak COVID. Betul. Sejak COVID ini memang ada perubahan pergerakan ekonomi dunia yang signifikan. Yang tadinya orang belanja ke mall, jadi belanjanya di Tokopedia, Shopee, dan yang lainnya. Artinya pergerakan fintech. Ya, pergerakan fintech. Nah, setelah COVID-nya sudah recover, jadi hybrid, gitu ya, jadi hybrid. Cuman kan ekonomi itu tidak sepenuhnya recover semua, yang perlu waktu kan. Jadi pasti ada suatu perubahan di pemerintah negara-negara, bukan hanya kita, negara-negara luar negeri juga sama. Lihat Amerika sekarang. Mereka malah bikin badan khusus yang namanya DOGE, ya, yang dipimpin oleh Elon Musk langsung. Itu efisiensi. Efisiensi 50% lebih ya? Sama gitu loh. Jadi mereka juga sedang melaksanakan itu. Eropa juga sedang melaksanakan itu. Nah, dengan adanya suatu perubahan ekonomi, yang namanya teori ekonomi pasti ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau nggak akan ada equilibrium kan. Nah, berarti kita bisa lihat kalau dunia bagian sana, Eropanya sedang sulit, kemungkinan besar dunia bagian sininya sedang tidak. Nah, jadi itu sudah terlihat dari memang ekonomi dunia shift cash-nya kebanyakan di daerah kita, di timur. Gitu, dari Middle East sampai ke Asia Pasifik, sampai ke Southeast Asia. Gitu, jadi ya memang tetap efisiensi perlu ada, tapi growth rate kita dibandingin dengan negara-negara di barat, timur jauh lebih bagus. Nah, jadi kalau kita mau menghubungkan efisiensi, ya memang seluruh dunia sedang efisiensi. Tapi ini jangan dijadikan suatu ketakutan, suatu yang negatif, gitu. Karena kalau kita balik lagi
ke Indonesia karena efisiensi yang kita tarik ini tidak mengurangi dana pembelanjaan negara kan, sama aja gitu loh. Nah, memang dan hasil dari efisiensi ini juga kan mengarah ke program-program khususnya Pak Presiden yang malah mungkin bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Gitu. Kalau Amerika beda. Kalau Amerika memang ekonominya sedang hancur, Eropa sedang hancur gitu. Nah, apalagi dengan adanya trade war bentar lagi ya, kita nggak tahu arahnya kemana. Cuman kalau saya sih positif-positif aja, nggak perlu takut gitu karena negara kita ini penuh dengan kekayaan yang kalau dikelola dengan benar jadi bagus. Nah, jadi sebenarnya efisiensi ini adalah benar-benar bahasa efisiensi itu jangan sampai di apa ya? Salah artikan Penghematan. gitu. Penghematan. Enggak juga, ingat loh. Efisiensi itu nggak ada kata lain. Efisiensi, lo nyetir mobil yang tadinya lo geber terus ya, lari 180 km per jam, ngabisin bensin cepet. Lo lari 150 km per jam, ngabisin bensinnya lebih irit daripada lo lari 100, tapi nyampainya nggak beda jauh kan. Lo target goalnya sama, lo di Bandung aja gitu, nggak berubah. Nah, itu maksudnya Pak Presiden adalah kita tahu bahwa menteri-menteri kita dan yang lainnya dan badan-badan kita, kepala-kepala badan yang lainnya bisa kok nyampe goal itu. Bisa, saya punya datanya, dia bilang gitu ya. Coba diefisiensikan dong. Nah, itulah bahasa. Jadi jangan di pemotongan lah, inilah itu jangan di. Jadi ketakutan orang-orang selama ini itu enggak, Kang ya? Oke, ngomongin ketakutan, ini arahnya masuk ke ekonomi mikro makro lah. Yeah. Kita lihat deh, selama COVID, ini menarik nih. COVID itu kita pada 7%. Di mana negara lain itu minus, kan? Iya. Minus, bayangin aja. Setelah COVID, dunia itu growth-nya 3,2, 3,6, 3,4%. Indonesia berapa? 7. 5. 5, tetap 5. Tetap 5 dan tetap di atas global. Dan ini sudah melewati tahun ke-3 atau ke-4 gitu. Artinya, pemerintah selama ini menjalani pemerintahannya secara betul. Ya. Gitu. Secara betul. Jadi, di mana dunia lagi collapsing, growth-nya lagi tertahan, kitanya di atas itu. Di atas rata-rata. Memang tentunya nggak ada yang perfect, nggak ada. Dimanapun dunia tuh nggak ada yang perfect ya. Kita lihat ICOR kita masih tinggi, yang lainnya masih tinggi. Tapi growth rate kita nggak pernah turun, nggak pernah naik, sama segitu aja. Nah, artinya selama kita bertahan, ya ini kalau bahasa bolanya kita lagi defense, defense-nya berhasil nih, nggak ada yang ngebobolin kita terus aja gitu. Semangat lagi ekonominya lagi gonjang-ganjing. Jadi jangan takut karena kalau tiba-tiba misalnya 2024 terakhir ini kita 3% di bawah global, wah baru deh kita panik. Nah ini kita 5% di negara kepulauan, ya dari ujung ke ujung yang besar negaranya mungkin kalau ditarik ujung ke ujung sama dengan Eropa, jumlah penduduknya lebih dari Eropa, 280 juta orang, 5,5 sampai 5% itu adalah juara. Nah, inilah kehebatannya pemimpin-pemimpin kita selama ini. Nah, kita juga berharap pemimpin kita yang sekarang dan saya yakin betul akan mungkin bisa mengangkat itu. Jadi jangan takut. Menurut saya ini Indonesia lagi dalam perjalanan ke arah yang insya Allah ya On the track berarti. On the track. Ya memang ada efisiensi ya perusahaan manapun juga pasti akan melaksanakan efisiensi, nggak mungkin nggak gitu. Dengan adanya teknologi baru, ya sistem perbankan baru, sistem keuangan baru, sistem pemerintahan baru, masuknya digital, masuknya database, masuknya AI. Ini semua ini akan mempersingkat atau mempermudah atau mengefisiensikan semua kerjaan kita. Ya kenapa harus, ya bisa dong kita coba lebih baik bekerjanya dengan mungkin budget yang sama, gitu loh, karena goal yang sama. Iya dong, goalnya sama, budgetnya sama, pasti bisa dengan semua kemajuan teknologi sekarang. Iya. Akhirnya Indonesianya juga harus bergerak ke pengembangan SDM yang lebih maju, gitu. Nah jadi yang ini bisa nge-slide ke tempat lain. Jadi efisiensi ini udah betul jangan pernah takut pemirsa ya.
Buat saya sih nggak apa yang ditakutin. Ya karena kan hari ini banyak katanya potong anggaran, terus kemudian PHK. PHK dan lain Potong sebagainya. anggaran, tapi apakah dana belanjanya berkurang? Iya, Kan tidak. tidak ya. Artinya pemerintah masih melaksanakan tugasnya. Ini meminimalisir kebocoran mungkin. Iyalah, minimalisir kebocoran. Nah, makanya bahasa efisiensi itu jangan dimainkan karena kalau bahasanya pemotongan, panik. Ya. Panik kita, waduh, potongan nih, apa? Ini efisiensi. Yang misalnya perusahaan bisa di-run oleh 1.000 orang, kenapa di-run oleh 2.000 orang? Supermarket bisa oleh 15 orang, ini 30 orang. Nah ini yang sedang dikerjakan pemerintah. Efisiensi bahasanya. Jadi jangan takut, gitu. Jangan takut karena menurut saya sih on track. Oke. Kecuali kalian punya yang bisa didebatkan oleh saya sekarang, kenapa harus takut gitu? Saya balikin lagi. Kalau Gitu. kalau kita justru nggak mau berdebat di bidang itulah ya. Oke. Nah, tadi kan Akang sempat nyebut soal digitalisasi sama fintech tuh ya. Oke, siap. Di awal kan. Jadi ini memang suatu hal yang nggak mungkin kita tolak terkait berkenaan juga dengan globalisasi yang udah makin maju kan. Kira-kira apa langkah kita nih? Karena di Komisi 11 ada tidak semacam regulasi khusus untuk menopang bahwa Indonesia ini bisa kemudian menjadi subjek di dalam digitalisasi ini. Siap. Ya, kita ini. siap kita. Undang-undangnya kan sudah ada. Ya. Malah sebelum saya alhamdulillah terpilih dan masuk ke dalam Komisi 11, senior-senior kita sebelumnya sudah membuat undang-undang, malah sudah dimasukkan ke undang-undang cipta kerja. Ya, ada undang-undang sendiri itu PPSK dan POJK-nya sudah ada gitu. Peraturan BI-nya juga sudah ada. Jadi secara payung besarnya hukum terhadap pengaturan digital ekonomi, digital payment system, digital banking itu udah ada. Iya, obviously sudah bisa dipastikan teknologi tidak akan stagnan. Teknologi kan berkembang, gitu loh. Yang tadinya kita ngirim uang dari poin A ke poin B itu 3 jam dulu, Cepat. jadi 2 jam, jadi sejam, sekarang mungkin setengah menit, terus jadi 5 detik, sekarang 1 detik, malah mungkin habis itu udah ya langsung kayak NFC gitu, ya kan? Nah, dengan seiring waktu berkembangnya teknologi, ya sudah pasti ya orang jahilnya juga ada. Nggak mungkin lah Ada itu. yang perlu dikhawatirin dari Nggak, sebenarnya ini udah biasa, udah suatu kebiasaan. Dulu dengan adanya mesin ATM, orang yang mau ngejebol ATM juga ada. Iya. Gitu. Ini dari zaman dulu gitu. Bank yang tadinya teller doang, yang mau ngerampok bank ada, sama. Gitu. Yang mau kalau bahasa anak mudanya yang mau cule juga banyak gitu, Mas. Nah, ini salah satunya adalah bank-bank ilegal, ya. Kalau di daerah kita bank emok tuh. Iya, namanya, iya. kan? Nah, tapi kan sebenarnya bank-bank emok juga ada yang legal. Jadi saya nggak pernah pakai nama bank emok. Kalau saya bahasanya selalu bank ilegal. Yang bank ilegal ini bentuknya juga kan ada yang online, ada yang offline. Yang online namanya pinjol. Nah ini itu kan, nah yang online namanya pinjol. Yang offline ya offline, jelas lah yang orang-orang yang datang bawa 1 M bagi-bagi ke rakyat nih, yang ya kan, nah yang tiba-tiba besoknya ditagih 20% tiap hari gitu. Nah itu ini yang harus diregulasikan. Sebenarnya regulator-regulator itu yang namanya OJK itu tiap hari ngelawan beginian, kan. Setiap hari saya kan sering RDP dengan mereka, saya sering ada FGD dengan mereka. Memang mereka juga setiap hari itu sistem penjagaannya, kerjasama mereka dengan fintech legal, fintech legalnya juga bekerja sama dengan direktur digital crime, ya. Ini semua sudah berjalan. Tapi yang namanya teknologi, yang baik naik, yang jahat juga naik pasti kan. Ya memang harus dulu-duluan gitu loh, harus dulu-duluan. Nah, alhamdulillah
Sekarang memang kita pinjol itu di bawah lah. Pinjol itu di bawah. Yang sulit sekarang adalah memang ya, dan saya yakin betul pemerintah bisa menanggulangi ini dengan supervisi kita dan yang lainnya adalah ya sistem organisasi judol pinjol. Nah itu ini lebih keras lagi nih. Ya, judol pinjol. Nah, judol pinjol. Nah ini udah judol pinjol itu ada suatu ini arahan di mana mereka ternyata berhubungan. Pinjol Gitu. untuk judol. Atau kebalikannya. Judol. Nah, bingung nggak? Lo minjem duit, lo pakai buat judol kan? Oke. Nah, Itu pinjol untuk judol. pinjol untuk judol. Pengusaha judol nyuci duitnya di mana? Balik ke pinjol ya. Oke. Ini organisme yang muter kan? Makanya memang itu susah gitu untuk karena ini benar-benar international game. Di Indonesianya juga sudah mulai ada kebocoran di situ. Tapi saya yakin betul ya dengan programnya Pak Prabowo menggabungkan atau menjadikan Menko Digi, ya yang dulu kan Digi itu nggak ada, Menko Info aja. Padahal sebenarnya sekarang sudah Menko Digi ya, online Digi kan digital gitu. Nah saya yakin menteri yang ditaruh pun memang pas untuk itu karena dia sudah pernah belajar dari undang-undangnya di Komisi 1, pergerakannya udah benar. Saya yakin lah itu bisa teratasi. Dari Komisi 11-nya juga kami yakin bahwa OJK dan BI juga sistem fraud detection-nya juga makin lama makin baik. Kemarin pun saya juga menghadiri acara OJK kayaknya nggak nyampe sebulan yang lalu mereka launching sistem fraud dan macam-macam lah. Nah ini saya yakin kayak gini-ginian kita akan come up on top, kita akan lebih baik dari penjahat-penjahat ini. Tapi pasti ada. Pasti ada. Skalanya menurut saya sih 0 pun kayaknya nggak mungkin, nggak ada gitu. Karena kan pasti ada orang-orang yang pasti juga jahil, nggak cuman ini. Nah jadi ya berkembangnya teknologi pasti akan membuat atau memberikan banyak positif buat kita, tapi juga akan menciptakan suatu hal yang negatif. Itu udah pastilah. Yang namanya juga teori ekonomi kan. Ya. Gitu kan. Nah, kita sama-sama tahu di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo, Indonesia masuk BRICS. Siap. Nah, tanggapan Akang terkait Indonesia masuk BRICS ya? Telat. Itu yang pertama. Harusnya beberapa tahun sebelum lah. Tapi di dunia itu nggak ada yang kata-kata telat sebenarnya. Ya kapanpun bisa masuk. Cuman memang momentumnya kalau kita masuknya sebelum akan lebih kuat lagi. Tapi begini, BRICS itu penting. Buat dunia, bukan hanya buat Indonesia. Buat dunia penting karena ini bisa memberikan suatu sistem balancing. Suatu sistem balancing di mana bisa memberikan suatu perlawanan terhadap dolarisasi. Nah, apalagi dengan gonjang-ganjing tadi di awal saya sempat ngomong gonjang-ganjing dunia ekonomi di Barat. Nah, sudah saatnya memang member BRICS itu lebih kuat menurut saya ya, dengan adanya Cina, Saudi Arabia, Brazil, Rusia, dan sekarang nambah kita. Ini menurut saya akan memberikan sedikit kepanikan kepada dunia Barat. Menurut saya ya, kita negara keempat terbesar, negara pertama dan keduanya ada di dalam sini. Dan alhamdulillah betul Pak Presiden dengan seluruh keberaniannya dan seluruh pandangan besarnya beliau kemarin pun di dalam BRICS sudah menandatangani perjanjian dengan India untuk memakai currency masing-masing. Artinya kan ada pergerakan dedolarisasi di situ. Nggak pakai dolar berarti transaksinya? Langsung. Kalau kita ke India bergeraknya dengan currency mereka di sini dengan rupiah dan rupiah. Nah, gitu kan. Jadi menarik. Iya, dekat sih. Betul, dekat-dekatan. Tapi intinya bukan itu. Intinya 1,2 miliar orang dengan 280 juta orang. Itu sudah hampir 1/4 dari seluruh dunia. Penduduk dunia. Nah, kalau misalnya ini menjadi presiden dan negara-negara partner lainnya yang di dalam BRICS melakukan yang hal sama gimana? Bubar dong Barat, Kang. Nggak bisa dibilang bubar. Jangan buru-buru juga. Indonesia
Donald Trump main Smackdown lagi. Nah, yang buru-buru juga karena kan ekonomi kan seperti ini. Ya, sinus kosinnya bisa dibaca. Tapi ini bukti bahwa penduduk di daerah sebelah kita ya di daerah timur memang ekonominya sedang bagus. Nah, apakah kita nanti BRICS disanksi apa tidak? Itu saya nggak bisa jawab kan, saya nggak bisa baca masa depan. Iya. Tapi ini saya yakin betul memberikan suatu pandangan tambahan kepada Donald Trump dan seluruh teman-temannya ya dan World Bank dan IMF ini jadi mereka jadi aduh nih ngapain lagi Indonesia masuk BRICS gitu kan. Nah, tapi buat kita ini adalah sesuatu yang positif. Kenapa? Karena ini memberikan tambahan market. Iya. Market tambahan. Kita bisa memperluas sistem jual beli kita bisa memperluas partner-partner dagang kita bisa memperluas cara kita berbayar, kita bisa memperluas, yang paling penting adalah kita bisa mengoffset utang kita. Itu yang paling penting. Indonesia sekarang, ya walaupun, nah sekarang ini balik ekonomi lagi nih, Indonesia kan banyak yang takut nih, ini kita kacau nih, kagak juga, utang Indonesia itu yang salah satu yang terendah. Nggak percaya? Iya. Baca, Indonesia itu utangnya salah satu yang terendah di kawasan kita. Vietnam paling tinggi, kita paling rendah bos. Kita lebih rendah dari beberapa negara di Asia. Tapi ada tapinya. Ya jadi bagus sebenarnya utang kita. Jangan terlalu ngegas dulu, lo lihat dulu bagus. Cuman memang banyakan adalah dolar. Itu jadi persoalan. Dolarnya kuat. Dolarnya kuat. Dengan trade war ini dolar menguat. Emas juga kemarin menurun tapi dolarnya menguat. Karena itu kita kelihatannya berat karena dolarnya, tapi debt-nya terendah. Permasalahannya bukan soal debt itunya, permasalahannya adalah defisit kita. Nah, ini juga jangan dijadikan sesuatu yang negatif juga, tolong. Defisit ini terjadi karena apa? Pada saat pemerintahan Pak Presiden Jokowi, beliau membangun. Beliau infrastruktur sentrik. Tanpa beliau tidak ada tol di Papua yang 1200 kilo apa berapa? Tidak ada tol di Sumatera dari ujung atas sampai ujung, kagak ada. Di Kalimantan, Sulawesi nggak ada. Itu dia yang bangun. Kereta cepat, pelabuhan, Patimban. Nah, apakah itu akan menghasilkan duit besok? Enggak. Ini proyek-proyek yang memang sabar. Ya panjang, makanya sekarang kita lagi defisit pemasukannya. Itu, jadi jangan karena dilibatkan dengan kita nggak ada, pemasukan nggak ada. Bukan, karena memang kita sedang membangun. Nah, BRICS ini menambahkan opsi untuk kita jualan menggunakan metode-metode yang beda daripada yang kemarin-kemarin. Kita bisa minjem uang dari bank yang berbeda, kita bisa nyari duit dari tempat yang berbeda, bukan itu-itu aja. Jadinya kita bisa mulai mengoffset dolarnya. Itu loh. Nah, ini kenapa penting sekali gitu loh, penting. Ya, hubungan kita dengan Barat, kita lihat aja. Itu kan ini kan jago-jagonya pemerintah nanti kan. Jadi makanya orang tuh akan, ini kita kacau nih karena trade war macam-macam. Apakah betul kita akan kena dampak negatif? Belum tentu. Ingat pada saat dulu Donald Trump yang pertama, kita positif. Kenapa? Karena alhamdulillah menteri-menterinya pada saat itu bisa mengambil buangan-buangannya perusahaan-perusahaan Amerika yang dilempar dari Cina kemana-mana ke kita. Dan makanya ini juga sama. Kita pemerintah harus jago-jagoan nego, jago-jagoan ngambil kesempatan. Nah, dengan ada BRICS, kebuka kesempatan baru. Alhamdulillah yang tadi saya ceritakan, dengan India ada suatu hubungan yang luar biasa menarik. Gitu loh. Nah, jadi ya kita bisa meng-offset itu kan. Nah, kira-kira Trump ini nggak mungkin dia diem-diem aja nih kan? Ya, itu dia. Gini, Trump ini kan dia merubah Amerika, sistem Amerika dan yang lainnya, dan teman-temannya malah untuk menjadi lebih ke kooperasi. Kooperasi. Iya, Amerika Serikat negara itu dijadikan PT sama dia. Dia sebagai CEO-nya. CEO bahasanya gitu loh. Nah,
sebagaimana bisnis, isinya apa sih bisnis? Deal. Deal aja deal. 1 tomat equals to 2 tahu. 1 kilogram garam equals to 2 bag of coffee. Itu aja kalau sama Donald Trump. Jadi nggak perlu dikhawatirkan langkah Trump ini. Gini, langkah Trump itu contoh Meksiko, contoh. Dia keras sekali lo, pasti gue kasih tarif berapa 80%, 100%. Lo pasti ini, lo pasti dah pokoknya. Lo ikutin gue, lo maunya. Nah, datanglah presidennya kan. Sebenarnya maunya apa sih bos? Gitu ya. Ternyata dia cuma pengen Meksiko juga terlibat di dalam security dari ininya dia, apa bordernya. Jangan hanya Amerika doang dong. Lo taruh pasukan lo juga di situ. Jangan gue doang ngeluarin duit. Itu doang maunya. Begitu presiden yang sudah melakukan itu, tarifnya diangkat sama dia. Deal aja. Ternyata Trump ini soal deal aja. Deal aja. Nah, makanya saya yakin betul dengan orang-orang hebat yang ada di dalam pemerintahan hari ini, ya dealing sih. Contoh, mohon maaf nih, saya bukannya bias ya. Apple dari sini lah ya. Coba mohon maaf, bukannya mau bias ya. Microchipnya udah di sini lah ya. Bukannya mau bias nih. Gue gak mau bias. Memang kakak gue sendiri. Tapi gue harus bilang bahwa Kementerian Perindustrian yang sekarang gak ada lagi di sejarah kita berani menahan Apple berapa bulan? 6 bulan kalau nggak salah. Tidak berbisnis di Indonesia sebelum mereka berinvestasi. Artinya orang-orang kayak beliau pasti ada beberapa banyak kan di sebelah saya Pak Prabowo negosiasi aja sama Trump, negosiasi aja sama Putin, negosiasi semua. Kita toh tidak tidak memihak. Iya. Kita punya konsulat di Korea Utara, kita punya juga di Korea Selatan. Kita punya di Korea Selatan. Kita tidak pernah memihak. Ya udah dirayu semua orang. Dan saya yakin pemerintah jago yang sekarang melakukan deal-deal itu. Nah, sekarang tinggal kita sebagai DPR RI mensupervisi kelakuan ini. Itu aja sih sebenarnya, tapi saya harus ancungkan jempol dengan keberanian beliau masuk ke. Saya juga kaget. Iya. Bagus. Sampai telat ikut kan? Ya, yang tadi saya bilang telat ya, nggak ada yang namanya telat lah. Lebih baik terlambat daripada tidak. Gitu dia. Kang, Kementerian Keuangan itu mitra Komisi 11? Mitra Komisi Betul. 11. Saya kira semua pelaku UMKM ataupun pengusaha ataupun pengusaha kena pajak. Ya. Beberapa minggu. Ngerti lah itu. Beberapa minggu yang lalu ini. Jahil juga lo Kang ya terus. beberapa minggu yang lalu ini kita betul-betul kesulitan urusan Kortek ini, Kang. Oke. Serius. Ya memang nggak cuma lo doang, bos. Iya, yang gede juga. Di semuanya. Ini kan saya nggak ngerti lah sampai hari ini, bahkan faktur yang kita keluarkan itu ditolak. Ya. Ini saya mohon izin sudah ada pembahasan. Supaya kita jadi mudah nih. Supaya kita jadi mudah, sudah ada pembahasan belum dengan mitra Komisi 11 ini? Ada. Malah kan sudah keluar di berita-berita kemarin. Nggak tahu kalian udah dapat apa belum. Kami sudah melaksanakan rapat tertutup dengan Kementerian Keuangan dan khususnya Dirjen Pajaknya, dan kami mengusulkan secara anonimus dan secara keseluruhan partai di dalam Komisi 11 semua dari PDIP sampai ke bawah sepakat untuk menunda Kortex. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sepakat untuk menunda Kortex indefinitely sampai benar-benar mereka memperbaiki betul sistem ini. Karena ya memang idenya bagus. Idenya bagus ya, tadi yang saya bilang kan, transformasi digital. Pokoknya apapun yang memodernisasikan sesuatu hal, mendigitalisasikan suatu hal, pasti akan menimbulkan positifnya. Pasti ini yang tadi saya bilang kan, namanya juga teknologi, dan reformasi perpajakan kita ini kan dari 94, 98 udah berjalan terus ya. Karena ini pajak ini sesuatu yang sangat penting buat pemasukan negara. Betul. Ya, dan Pak Presiden pun sudah jelas bilang bahwa banyak kebocoran di situ. Ya tentunya
salah satu insentif untuk masyarakat membayar pajak adalah kemudahan membayar pajaknya Ya, atau gitu. kemudahan melapor pajaknya, kan gitu kan? Jangan sampai ada yang Jangan bilang sampai kebalikannya. mau bayar pajak aja susah Nah, gitu. Jangan gitu itu. kan. Ngeri juga kita. Idenya bagus, Kang. Idenya sangat bagus. Cortex itu menurut saya secara personal idenya bagus. Kalau enggak tidak akan di approve sama senior kita. Idenya bagus. Cuman pada saat mereka launching banyak sekali yang memang harus diperbaiki dulu. Gitu loh. Sistem ketahanannya, database-nya, mereka mau masukin sistem ini langsung nyambung ke NPWP kita, apa tidak? Kalau tiba-tiba yang ini dihack, dikena semua apa tidak? Iya. Dan kesinambungan antara pemakai aplikasi atau Cortex ini kan ke eksternal juga. Iya. Ada di Dukcapil, Iya. ada macam-macam nih. Katanya sampai perbankan juga Sampai kan ya. seluruh perbankan kena. Iya. Jadi udah siap belum nih untuk nyambung? Kalau sistem ketahanan ada macam-macam itu satu, dua. Kalau misalnya orang secara simpel belum bisa login Iya. loh. Ini suatu Login. yang- Sepakat saya. Di login masalahnya ini. login aja belum bisa. Dari 10, 6 orang masih kesusahan login. Ini sesuatu yang sangat basic. Saya salah satunya yang waktu itu bilang tolong ditunda. Ya, tentunya Komisi 11 sebagai mitra, fungsi DPR RI kan bukan operasional. Ya. Fungsi DPR RI salah satunya adalah anggaran, supervisi dan yang lainnya, tapi bukan operasional. Ya. Operasionalnya tetap di Di tangannya Kemenkeu. Nah, cuman ini saya kasih tahu dari sekarang seluruh jajaran dari Komisi 11 sudah meminta untuk Penundaan. ditunda sampai nanti sistem ini Siap. sudah siap. Nah, untuk sementara seluruh pembayar pajak dan pelapor pajak bisa menggunakan sistem lama dulu. Oh iya. Gitu. Karena memang ya sekarang buat apa ada dual sistem? Iya. Antara matiin satu atau hidupin yang satu atau yang nggak pakai yang baru pakai yang lama aja. Cuman kan yang lama juga perlu diperbarui. Iya. Itu dia makanya modernisasi suatu hal adalah positif. Gitu. Cuman kalau belum siap jangan launching dulu. Nah, jadi itu sudah kita bahas dan mudah-mudahan sih dijalankan oleh ini. Dan ini kayaknya udah di media ya. Udah. Kayaknya udah ada di beberapa media yang mengeluarkan itu. Kemarin 15 Februari itu surat edaran dari DJP. Cuman ada beberapa instansi ataupun ada beberapa perusahaan yang masih apa sih istilahnya klien lah, mitra kita atau lembaga pemerintahan yang udah minta fakturnya harus pakai Cortex. Saya bilang nggak Ya, baca nggak surat bisa. edaran DJP. Enggak, kayaknya gede banget pajaknya mulu. Dia yang pusing ya. Dia yang pusing sih. Dia yang pusing. Kalau kita Kebanyakan kayaknya nutupin, gimana lu nih? ini yang pusing nih bocoran negara Iya. dari dia nih. Bukan bahaya banget. Lo jahil, gue juga jahil misalnya. Ah, Bu Sri Mulyani tolong ini. Gitu. Itu ini saya ya, jawaban saya dan memang DJP-nya juga sudah ngeluarin surat edaran, jadi ya nggak usah takut juga nih bahasanya, saya nggak usah takut pokoknya itu. Ya. Gitu. Ini kan kesannya langitan banget kalau bicara pajak. Iya, itu memang masalah ini buat saya menarik sekali memang ini. Karena kemarin kita kesulitan juga urusan pajak ini, ampun. Semua banyak teman-teman juga yang Tagihan 2024 belum selesai ya Nah. enggak? Mau nagihan baru suruh Kortek. Iya. Kortek ngantrinya minta ampun di KKP, memang, di KPP. memang. Kalau belum ke KKP kita baru ke KPP. Ya memang karena itu dia menurut saya memang belum siap untuk di launching. Bukan berarti tidak di launching. Iya. Ya, harus di launching. Harus di launching karena memang integrasi kan itu. Karena integrasi itu penting sekali dan ini ya makanya salah satu program pemerintah adalah mempermudah kan, bahasanya adalah mempermudah, mempercepat, pokoknya apapun yang ada hubungannya dengan pelapor pajak agar orang yang melapor pajak bayar pajaknya mudah agar pemasukan negaranya lebih tinggi. Iya. Kan itu intinya. Jangan ada bahasa, Mau lapor pajak aja, mau bayar pajak aja susah. Nah, itu. apalagi kalau ada bahasa, kalau bisa dipersulit,
Kenapa harus dipermudah? Ada ya? Itu jangan ada lagi. Jangan ada lagi kalau itu Fase kegelapan lah itu. udah lewat masanya Pak Prabowo. Ini semuanya harus clean and clear, bersih lah ke depan. Gitu. Ini kan menarik kan. Tadi akan kita konsisten dalam artian pertumbuhan ekonomi kita ini saat negara yang lain COVID misalnya jatuh, kita konsisten di 5 hingga 2024 kemarin juga kita masih di 5%, alhamdulillah. Tapi ada beberapa hal yang kemudian ataupun ada banyak kemudian orang yang menyoroti soal ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi kita bagus, Betul. tapi kemudian masih ada bagusnya itu jangan sampai karena 10 orang gitu loh pertumbuhan ekonomi, tapi juga kemudian mayoritas masyarakat itu harus merasakan, harus merata. Kira-kira dari Akang? Ya. Dari saya. Data aja, ngomong data. Ya. Tingkat kemiskinan kita sekarang itu kan 8,7, 8,8%. Tingkat kemiskinan kita tahun 2023 terakhir itu di atas. Jadi kita kalau nggak salah sempat turun sekitar 1,2%-an kalau nggak salah. 1,2% itu besar sekali. Besar kan? sekali untuk Indonesia ya. Iyalah 280 juta orang, 1,2% itu besar sekali. Jadi kalau kita ngomongin ketimpangan, ya mohon maaf sebesar-besarnya kita kemarin melewati suatu era yang sulit sekali selama 3 tahun, yang namanya COVID. Recovery-nya nggak mungkin secepat itu. Nggak mungkin lah itu kecuali kita tinggal di negara yang cuma 80.000 orang, ya itu mudah sekali. Ini 280 juta orang. Untuk negara yang 280 juta orang turun 1,2%, itu pencapaian luar itu biasa. pencapaian, bos. Dan sekarang Pak Prabowo ingin turun lagi ke 7,5%. Menurut saya it's doable, menurut saya bisa, karena yang tadi saya bilang, yang kan pasti begini kan. Pasti teori ekonomi nggak mungkin gini terus, pasti ada begininya. Nah ini kita lagi lagi begini nih gitu. Nah dengan program-program hilirisasi, dengan program-program makanan bergizi, dengan program-program pilihannya Pak Prabowo, itu akan menciptakan banyak lapangan kerja. Memang saya yakin ini tadi saya bilang ada shifting ekonomi kan. Di daerah-daerah tertentu pasti akan ada pengurangan. Cuman di daerah-daerah tertentu akan ada penambahan. Pemerataan. Pasti itu nggak mungkin nggak menurut saya. Nah, jadi zaman dulu yang tadinya semuanya bekerja di rel kereta tahun 18-an, ya kan 18 berapa semuanya mau bikin kereta, sekarang udah mau bikin yang lain. Gitu. Nah, semua ini sama, sekarang juga sama shiftingnya. Nah, jadi dengan program pemerintah seperti petani milenial, swasembada pangannya. Swasembada pangan itu kan RPJMN Bappenas yang terbaru kan pemerintah minta gitu, salah satunya adalah swasembada pangan, energi, air semuanya nih kan. Nah, artinya program-program pemerintah nanti di bidang itu akan menciptakan lapangan kerja lebih besar. Nah, ya nggak ada yang instan. Gitu. Nggak ada yang instan. Lo bikin pop mie aja harus pakai air kan, panas gitu. Nggak instan, nggak bisa langsung instan. Nggak ada. Lo makan mami zaman dulu kecek harus dibuka dulu, taruh bumbunya, gesek. Nggak ada yang instan, bos. Nggak ada. Nah, sama makanan kita berarti kan ya? kita sama-sama ada nongkrongan, bos. Jadi ngomong takut iklan. Nggak ada. Di sini yang bebas iklan. Jadi tolong kasih waktu. Tolong kasih waktu dan kepercayaan pemerintah untuk memang betul-betul bisa melaksanakan tugasnya. Kalau dikit-dikit pemerintah dikritik bagus. Itu makanya tugas anggota DPR juga kan sama. Kritik. Ya, mengkritik, mensupervisi. Namanya juga parlemen, parle itu kan berbicara ya. Nah, berbicara lewat soal apa ya? Soal kepentingan dapilnya, soal ininya. Nah, jadi ada sistem itu. Pemerintahannya biarkanlah jalan, kita supervisi, ya rakyat ngelihat. Tapi jangan dikit-dikit, wah, baru juga 100 hari, bos.
Gitu. Dulu Pak Jokowi juga nggak langsung bagus, Pak SBY juga nggak langsung bagus. Pasti ada gonjang-ganjingnya dulu. Dia kan mempelajari dulu, dia masuk sini, masuk sana. Tapi yang ini cepet kok. Ini pemerintah yang sekarang ini profesionalismenya kan banyak yang sudah ngikut, nggak baru-baru semua juga gitu. Banyak yang memang sudah sangat berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. Jadi saya yakin betul dengan yang tadi saya bilang, growth kita tetap di 5%, di mana ekonomi dunia lagi gonjang-ganjing, dan malah Pak Prabowo itu Target 8 malah. target 8, ingat nih ya, ini juga harus diperjelas. Iya, iya. 8 tuh nggak besok, Iya. Nggak tahun ini. nggak tahun ini, mungkin juga nggak tahun depan, mungkin di akhir tenurnya dia. Tapi maksudnya dia ambil secara makro bahwa ekonomi Indonesia bisa ke situ. Nah jalannya ya mungkin sekarang 5, tahun depan 6, tahun depannya 6,5, tahun depannya 7,5, dan mungkin juga nggak nyampe 8, mungkin juga 7,9, 7,8, 7,5. Tapi perhatikan baik-baik ya kita ini ada bonus demografi. Ya. Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas begini, jangan ngomong Indonesia Emas 2045 dulu. Indonesia Emas 2045 itu tergantung dari sekarang. Ya. Nah, sekarang ini kalau kesuksesan sekarang pasti bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Kita banyak anak-anak muda sekarang yang nanti sekitar 5-10 tahun lagi perlu pekerjaan. Nah, makanya pemerintah itu banyak sekali membuat program-program yang tadi saya bilang ya, seperti hilirisasi Industri. produk, bukan hanya perindustrian, Produk. tapi di pertanian, di Semua sektor. semua sektor harus hilirisasi. Nah, di situ kuncinya. Yang kedua, ini yang lagi digenjot oleh Pak Presiden dan seluruh jajaran, termasuk kita di DPR RI untuk mensupport program UMKM. Itu kunci kan, UMKM itu kunci. Sekarang ini dari seluruh 100% UMKM yang 65 juta orang ini, sekarang ini yang semuanya di mikro, 92%, 98%. Belum menengah. 99 kali, mungkin 98% itu masih di mikro, belum yang menengahnya. Ini yang harus diangkat. Dengan apa? Ya, dengan insentif-insentifnya OJK, dengan digitalisasinya kita bekerja sama dengan fintech, penjualan harus secara instan, gitu ya. Sistem-sistem perbankannya juga harus membantu UMKM ini. Daripada orang-orang ini lari ke bank ilegal lagi, saya balik lagi ke bank Emok, bank BPR-nya juga harus turun dari bawah ke rakyat masing-masing. Kemarin juga saya sudah sosialisasikan di dapil saya masing-masing, BPR juga harus keliling karena lawannya pinjol adalah BPR. Nggak mungkin kan kalau nggak, banyak rakyat itu yang nggak tahu bahwa pinjaman BPR itu bisa 2 hari, 3 hari, sama juga sama pinjol dan nggak sih, pinjol 1 jam. Tapi maksud saya daripada pinjol terus dosa seumur hidup, mendingan tunggu 3 hari terus aman kan ya. Nah, tapi intinya adalah dengan kalau ini berjalan semua, saya yakin target pemerintah dari 8,8% ke 7,5% rakyat miskin itu turun persentase tercapai. Saya yakin. Alhamdulillah sekarang, alhamdulillah ya, super miskinnya kan juga sudah berkurang. Gitu loh, kita memang nggak perfect. Amerika juga sama. Tapi jalannya ada. Ada jalannya. Buktinya, mohon maaf ya, buktinya kehidupan podcast naik. Yang tidak pernah dipikirkan selama 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun yang lalu. Ini kayak agak salah konsep nih. Jadi gitu. Maksudnya sistem teori penghidupan masyarakat itu sekarang sudah macam-macam, bisa jadi bisa gerak di sosial media, bisa gerak di ini. Jadi ya kreativitas aja sih sekarang gitu loh. Nah, itu yang dan saya yakin anak-anak muda zaman sekarang juga otaknya juga beda sama kita dulu yang makanan mami gitu loh. Maminya gua. Ya kan? Udah sekarang kan mereka nggak ada tuh makanan salad. Aduh, pinter-pinter lah anak zaman sekarang. Menurut saya pasti 7,5% tercapai sih. Nah, gini Kang, terakhir kali ya di bidang ini, di segmen ini. Karena nanti ada segmen berikutnya soal olahraga ya. Ini kan kebetulan anggota DPR RI. Tadi sudah disinggung awalnya Parley dan Men kan gitu. Salah satu tugasnya kan mengawasi, supervisi. Dan ini kan DPR itu rumah politik lah.
Nah, dalam mengawasi kebijakan baik soal anggaran maupun keuangan khususnya Komisi 11, ada nggak hambatan-hambatan politis misalnya, tantangan-tantangan politis yang kemudian mengganggu sinergitas antara legislatif sama eksekutif kan? Hambatan sih nggak ada ya. Hambatan nggak ada. Kenapa? Karena kan kita juga yang tadi bahasanya itu rumah politik. Ya. Kita bersepakat bahwa memang kita harus mendukung pemerintah kita full. Kita tidak bisa tidak bisa terlalu keras juga dengan pemerintah. Kita juga harus kasih waktu untuk bekerja. Tapi tentunya tantangannya banyak. Beda loh bahasa hambatan, bahasa tantangan beda total ya. Tantangannya banyak sekali karena tentunya kalau kita ngomongin DPR ya, karena kita perwakilan rakyat, permintaan dari dapil kan banyak. Aspirasi-aspirasi masyarakat dari dapil kita banyak. Tapi tentunya juga pemerintah nggak bisa langsung terjun untuk menjawab atau mengeksekusi aspirasi tersebut. Nah, jadi tantangannya juga banyak. Apalagi kalau pemerintahnya juga ada beberapa menteri baru, ada beberapa menteri lama, ada beberapa yang memang mungkin outdated atau mungkin terlalu updated atau mungkin apa lagi ya? Nggak tahu kalau itu ya. Makanya jadi mungkin ini yang kadang-kadang harus kita selaraskan. Kalau lagi di RDP, kalau lagi ini memang kadang-kadang ada yang terlalu bersemangat mungkin ya, terus sedikit keluar dari tupoksinya atau dari ini ya kita ini kan balik. Ada banyak kalau itunya sih, kalau tantangan-tantangan banyak. Ada yang dengan efisiensi ini masih merasa ini adalah pemotongan, nggak ada tuh ya. Masih ada ya? Masih. Ya, kita harus kita jelaskan Pak atau Berarti Bu. podcastnya harus ditonton juga sama yang masih belum paham. Ya harus, karena memang yang sebenarnya yang harus memahami kan rakyatnya. Ya. Nah jadi kita sebisa mungkin kita bergerak searah dan sealur dengan pemerintah, tapi di waktu yang sama kita juga harus bisa mempertanyakan ya dan meluruskan pemerintahnya juga. Jangan sampai juga mereka terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri atau terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Jadi kita harus segera bisa menanggapi tantangan-tantangan tersebut gitu. Kalau misalnya ada yang mulai keluar sedikit dari asta citanya Pak Presiden, ya kita pertanyakan, ini lo udah mulai ini lo, ya coba diulang lagi deh, ntar ketemu lagi minggu depan dirapikan lagi gitu misalnya. Nah, jadi ya, dan juga kita juga bisa mempertanyakan, ya kan kita selalu bukan bisa, khususnya mitra kita kan kita bisa memanggil dan mempertanyakan kinerjanya, gitu. Nah, jadi itu juga terjadi kok, itu juga sangat terjadi. Alhamdulillahnya, saya nggak bisa ngomong terhadap komisi lain. Ya, komisi saya sih alhamdulillah semuanya orang berkompeten. Ya, ada profesor lah, ada orang pinter-pinter lah gitu. Dan saya sebagai anggota DPR RI baru belajar banyak juga dari senior-senior saya, dan semua ini di kita solid. Jadi beda warna, beda partai, semuanya keinginannya hampir sama, bahwa rakyatnya maju, rakyatnya sukses lah negaranya. Nah, dengan itu kita juga harus memberikan kesempatan untuk pemerintah. Kita nggak mau berlawanan, tapi at the same time kita juga harus memberikan, malah kita kadang-kadang memberikan tantangan agar mereka tetap di situ kan, di jalur itu gitu. Kalau hambatan sih, menurut saya nggak ada ya. Menurut saya nggak ada. Kita juga kan baru 100 hari. Ya. Mudah-mudahan nggak ada hambatan ke oposisi udah mulai ada. Riak. Oposisi pasti selalu ada. Kalau enggak, pemerintah tidak ada sistem check and balance-nya. Nggak mungkin lah itu. Malah diharuskan ada oposisi itu agar tetap memberikan peringatan atau mengingatkan kembali pemerintah. Gitu. Jangan sampai semuanya ya aja, kita juga lupa bahwa
yang kita iakan mungkin ada sedikit error di tengah-tengahnya. Nah, ya yang beroposisi ini ya mungkin oposisi secara politik, tapi secara goal sih menurut saya sama. Ya menurut saya secara end result-nya pasti kita maunya hal yang sama. Kita mau dong siapapun itu, mau itu partai oposisi atau tidak, mau itu yang di luar partai atau tidak, mau itu masyarakat bawah atau masyarakat atas, mau itu apapun itu, tetap kita mau 7% itu kan. Ya. Oke, Oke Kang, Hah? untuk sesi ini terima kasih sekali sudah hadir di Ruang Siasat. Close.